What's up guys, balik lagi sama aku Asep di channel kita Mas Asep TV. Oke guys, sudah lama nggak nge-YouTube. Kali ini gua bakalan ngasih tahu hal penting sebelum kalian belajar mengendarai mobil. Jadi ada hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian belajar membawa mobil. Nah, sebelum aku kasih tahu apa aja hal itu, jangan lupa di subscribe channel gua ini agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga buat nge-subscribe itu yang merah-merah di bawah itu. Dan jangan lupa dinyalain loncengnya. 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih udah subscribe video ini dan subscribe channel YouTube ini. Selanjutnya akan gue kasih tahu hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian belajar membawa mobil atau kalian akan mengendarai mobil. Ini wajib kalian tahu. Oke guys, jadi sebelum kalian belajar mengendarai mobil, kalian itu harus tahu fitur-fitur yang ada di mobil ini. Dan kalian juga harus tahu fungsinya. Karena apa? Karena ketika kalian mengendarai mobil, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke, jadi yang pertama itu adalah ini. Ini adalah setir dari mobil ini. Setir ini berfungsi untuk mengarahkan mobil ini. Ketika kalian mau ke kiri, ini maka dibelokkan ke kiri. Dan ketika kalian mau ke kanan, ini dibelokkan ke kanan guys. Jadi fungsi setir ini adalah untuk mengarahkan kemana kalian akan mengarah. Nah, ini fungsinya dari setir ini. Nah, yang kedua itu adalah transmisi guys. Ini adalah transmisi manual. Di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 sama R. Oke. Jadi R ini fungsinya untuk gigi mundur guys, atau transmisi mundur. Jadi fungsi ini adalah untuk menggerakkan mobil ini. Ketika mobil ini akan bergerak, itu harus dimasukkan transmisi dulu. Karena kalau nggak dimasukin, mobil ini nggak akan jalan guys. Jadi harus dimasukkan transmisi dulu. Itu gunanya dari transmisi ini. Nah, gigi 1, 2, 3, 4, 5 itu dipakai untuk melaju ke depan atau ketika kalian sedang berjalan guys. Tapi untuk gigi R atau transmisi R, kalian itu fungsinya untuk mundur. Jadi R itu adalah transmisi mundur. Oke, jadi itu fungsi dari transmisi ini. Nah, yang berikutnya ini adalah rem tangan. Rem tangan ini fungsinya untuk mengerem mobil ini supaya tidak berjalan dengan sendirinya. Ketika jalanan turun atau jalanan menanjak atau jalanan yang sedang miring, kalian kalau sedang berhenti itu wajib menggunakan ini agar mobilnya tidak mundur atau tidak berjalan maju sendiri. Nah, fungsinya ini ketika kalian mau berjalan itu harus diturunkan terlebih dahulu agar mobilnya dapat melaju. Nah, ketika kalian membawa mobil ini, kalian tidak menurunkan ini, maka mobil akan otomatis mati atau tidak berjalan karena tidak balance guys. Nah, itu dari fungsi dari rem tangan ini. Nah, berikutnya adalah ini. Ini adalah AC, untuk mengatur AC agar berkendara itu nyaman, tenang, adem. Ya kan, karena kalau ada AC itu enak. Nah, ini untuk menyalakannya 1, 2, 3, 4. Ini adalah besar AC-nya. Nah, ini adalah prion namanya. Prion ini berguna untuk mendinginkan AC. Ketika kalian ke sini, itu AC akan panas. Tapi ketika kalian ke sini, itu AC akan dingin dengan sendirinya nantinya ketika sudah dinyalakan dan mobil sedang berjalan. Tapi dalam berkendara atau dalam belajar membawa mobil, ini tidak terlalu penting menurut saya, karena kalian bisa membuka kaca mobil. Nah, ini adalah fitur yang paling penting dari mobil, karena tanpa ini mobil tidak akan bisa berjalan atau tidak bisa berhenti. Nah, ini adalah pedal gas, ini adalah pedal rem, dan ini adalah kopling, yang dimana fungsi dari kopling ini sendiri, ketika kalian memasukkan transmisi yang tadi, itu harus menekan kopling ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah rem. Ketika kalian berjalan, kalian itu mau berhenti,
kalian dapat menekan rem ini. Nah, ini adalah pedal gas. Pedal gas ini dapat diatur mau seberapa cepat kalian berkendara. Tapi tips dari saya, kalau untuk belajar membawa mobil, cukup sedikit aja di gasnya, karena masih belajar ya kan. Nah, pedal ini adalah pedal manual. Tapi kalau pedal untuk mobil matic itu cuma ada pedal gas sama pedal rem. Dia tidak ada kopling, dan transmisinya pun berbeda. Nah, ini adalah tuas sebelah kanan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sen kiri dan sen kanan. Ketika kalian ke atas, dia akan sen ke kiri. Tapi ketika tuas diturunkan ke bawah, dia akan sen ke kanan. Dan fungsi dari tuas ini sendiri juga bisa dipakai untuk lampu tembak. Nah, ketika kalian begini, nah itu cepat lampunya menembak ke depan. Oke. Nah, jadi ini juga untuk menyalakan lampu. Lampu kecil, lampu jauh, lampu dekat. Itu bisa digunakan memakai tuas sebelah kanan ini. Nah, fungsi dari tuas sebelah kiri ialah untuk mengeluarkan air untuk membersihkan kaca. Jadi ketika ini wiper akan bergerak ketika ini ditekan. Tuh, nanti akan bergerak. Ketika di ini akan bergerak. Akan begini, akan bergerak juga wiper. Dan akan membersihkan kaca. Nah, wiper ini sendiri berfungsi ketika kalian sedang berjalan di hujan, atau kalian akan membersihkan kaca karena kaca berdebu. Kalian dapat mengeluarkan air yang ada di dalam tabung penampungan air itu supaya airnya keluar, dan nanti wipernya akan bergerak dengan sendirinya. Nah, ini fungsi dari tuas sebelah kiri ini. Nah, ini adalah speedometer, yang dimana kalian dapat mengetahui kecepatan kalian. Dan di sini dapat diketahui nantinya bensin itu sisa berapa. Nah, di sini ketahuan. Di sini juga ada jamnya nanti. Saya nyalakan mobilnya sebentar. Nah, di sini kelihatan. Di sini sudah berapa jauh berjalan. Ini ada bensinnya. Ini jam sekarang ya, karena aku membuatnya di pagi hari jam 7.46. Nah, sini dapat kita lihat. Nanti bisa dilihat di sini semuanya. Oke guys, jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di mobil. Dan kalian wajib ketahui fitur-fitur itu sangat penting. Anda ketahui sebelum Anda mengendarai mobil atau kalian belajar mengendarai mobil. Karena apa? Kalian tahu fitur itu supaya kalian ketika kalian berkendara dalam keadaan apapun, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, dan next video akan aku kasih tahu bagaimana cara belajar membawa mobil dengan menggunakan fitur-fitur yang tadi. Oke, karena fitur itu sangat penting guys. Seperti transmisi, gas, rem, kopling, setir. Nah, itu sangat penting. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti di next video akan aku kasih tahu kalian untuk cara membawa mobilnya. Oke. Jadi karena kebanyakan orang yang ingin belajar mobil itu, membawa mobil itu gak tahu takaran kopling, gas, balance atau enggak, transmisi, masukinnya gimana itu gak tahu ya kan. Nah, nanti di next video akan aku kasih tahu sama kalian bagaimana caranya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe video ini. Oke, see you next time.